الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk saat ini saya kasih judul hadis mewaspadai pembatal sholat. Itu berbeda dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa? Karena ada beberapa aktivitas di dalam sholat yang dikhawatirkan itu nanti berdampak kepada batalnya sholat kita. Kalau pembatal sholat sudah jelas, mungkin karena kita mohon maaf umumnya batal, pasti nanti berdampak sholatnya juga apa? Batal. Tapi ini tidak. Ada beberapa kegiatan yang dikhawatirkan nanti akan bisa berdampak pembatalan sholat. Di antaranya ketika kita hidup bersama Rasul, kumpul-kumpul di Masjid Nabawi seperti ini, ada seorang datang masuk masjid langsung sholat. Tentu sholat ini tahiyatul masjid, atau mungkin salam, kita tidak tahu. Setelah itu teman kita ini menghadap kepada Rasul. Apa kata Rasul? Qum fasalli fa innaka la tusalli. Ayo bangkit sholat lagi, sungguh kamu belum melaksanakan sholat. Padahal dia sudah melaksanakan sholat. Namanya sahabat, tidak ada yang bawel. Sami'na wa menjalani lagi sholat yang kedua kali, menghadap lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? Qum fasalli fa innaka la tusalli. Ayo bangkit sholat, sungguh kamu belum melaksanakan sholat. Padahal sudah berapa? Sholat lagi untuk yang ketiga kali, menghadap lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? Qum fasalli fa innaka la tusalli. Bangkit sholat, sungguh kamu belum melaksanakan sholat. Sudah 3 kali menjalani sholat, masih saja dinilai belum sholat. Bagus sahabat ini, dia minta kepada Rasulnya, Rasul, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Tolong ajarilah saya apa? Sholat. Oleh ulama hadis ini diistilahkan hadis misol. Mim itu singkatan musim itu, sol itu artinya sholatnya. Jadi sahabat yang belum bagus sholatnya, ya kapan ada jamaah kayak sahabat begini datang
Tidak terima kasih, malah nyala pijat aku nih. Sekolah cari itu sholat. Itulah bedanya kita dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata akar masalahnya teman kita ini belum menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Gara-gara belum menyempurnakan rukuk dan sujud, salat batal sih enggak. Cuma salat kita ini dianggap kurang sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau dilakukan terus-menerus bisa saja berdampak membatalkan salat. Karena pada hakikatnya kita ini kan disuruh mengikuti Rasul dalam batas kemampuan. Maka walaupun teman kita ini sudah sholat, mungkin dalam pandangan kita kurang sempurna, itulah kemampuan dia di dalam menjalani sholat. Ya mudah-mudahan dikasih pahala oleh Allah, mungkin 1/10-nya atau 1/9-nya, Allahu a'lam. Nah, yang maksimal dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Setiap gerakan itu harus ada tumakninahnya. Memang dalam hadis itu seakan-akan hanya rukuk dan sujud, tapi dalam kajian secara tematik, Masya Allah, faktatil qa'imah wasjud hatta ta'tadila sajidah warfa hatta ta'tadila qa'imah. Oh, kalau begitu setiap gerakan sholat itu harus ada unsur tumakninah. Kalau tidak begitu, khawatir menjadi batal sholat kita. Membaca beberapa referensi, kok tumakninah ini hanya dipahami tenang sejenak, diam sejenak, kurang maksudnya. Masa ada konsep dari Rasul bagaimana biar sholat kita ini bisa tumakninah? Alhamdulillah saya dapatkan ibu bapak yang namanya sholat dan bukan hanya gerakan plus wirid. Jadi kalau kita membaca hadis, barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, itu bukan hanya gerakan rukuknya, gerakan plus apa? Wiridnya. Oleh sebab itu baru paham yang namanya tumakninah itu setidaknya memenuhi 3 unsur. Yang pertama, gerakannya ditata terlebih dahulu. Ketika kita sedang rukuk, Allahu Akbar, rukuk, sebelum baca wirid, gerakannya ditata terlebih dahulu. Roh telapak tangan diletakkan tepat pada lutut. Kalau depan langkah ini namanya kaf, telapak tangan. Kalau hanya depan
depannya saja, ini namanya roh. Maka tayamum itu menggunakan redaksi kafa ini bagian depan dan bagian belakang. Nah, wanita itu boleh membuka kafa ini tentunya bagian depan dan bagian belakang. Tapi selama saya di Malaysia, pemahaman ulamanya itu hanya bagian depannya, sehingga rukun untuk sholat itu tetap menutupi bagian luarnya, ada semacam ikatan begitu. Oh, itu ceritanya pemahaman terhadap hadis. Yang khawatir nanti pencuri kalau sudah batasnya potong tangan, dijelaskan Rasul batasnya sampai kafun. Kalau dipahami depannya saja susah, masa disiseti. Ya tentunya yang dipotong depan dan belakang. Kepala tidak boleh didongakkan, tidak boleh didinginkan, walakin baina, sehingga nanti posisi pandangan ke tempat apa ditata. Nah, kalau telapak tangan ini diletakkan pada lutut, punggungnya mesti mengunggung. Itu anak ditunggu begitu. Kecuali kalau ada kelainan. Kelainannya apa, Ustaz? Panjang tangan, tapi di mana dinutati tangannya memang bau. Padahal maksudnya panjang tangan itu apa kira-kira? Nah, karakter yang tidak seperti itu. Karena menunggu ketemu hadis, maka lengannya dimukrabkan yujabi'an jambai. Saya belum pernah mendapatkan bahasa yang lebih enak. Apa dimukrabkan? Dimekarkan yujabi'an jambai, baru nanti punggungnya apa? Merata. Ditemukan hadis langsung kalau punggungnya Rasul itu dituangi air, air itu menetap, tidak tumpah. Ini pun tidak bisa dimaknai dinum tadi. Sampai coba bawa banyu ya. Bapak mau praktek rukuk kayak Rasul. Gue dimari rukuk, si air itu tumpah nono punggungnya bapak ya. Mau kejalin loh. Ini bapak di airnya tumpah ke punggungnya. Tidak bisa. Namun yang namanya kaca saja rata seperti itu dituangi air, mirip diri saja, airnya tumpah. Apalagi umumnya manusia itu dimaknai konotatif, yang penting perasaannya betul-betul bisa hasodohul menjadi rata. Nah, kalau sudah gerakan ditata sedemikian rupa, baru yang kedua membaca wiridnya. Waktu membaca wirid itu bacaannya bisa dinikmati oleh telinganya sendiri. Syukur kalau bisa dinikmati dalam hatinya dengan perenungan, dengan pemahaman penghayatan. Waduh, lebih bagus, mirip lah, bisa dinikmati telinganya sendiri. Mau dengan keras bisa, dengan sirri bisa, yusir nanti diperdengarkan juga bisa, sampai
insya Allah bisa telinga ini menikmatinya. Pantas saja ucapan ini saya sampaikan kepada Allah. Kalau susu-susu kok gak pantas, sehingga bacanya itu pun nikmat, tenang. Mau pilih yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Ada lagi yang tambahan, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi mu'min. Walaupun tambahan itu masih pro dan kontra. Ada yang katakan doib, tapi ada yang katakan layak diamalkan. Tergantung nanti kacamata yang digunakan untuk meneliti hati. Bagi aku sudah tinggalkan, sehingga miripnya tinggal Subhana Rabbiyal Azim. Berhenti dulu. Subhana Rabbiyal Azim. Berhenti dulu. Subhana Rabbiyal Azim. Telinga jadi nikmat. Nah, yang ketiga, baru ada sampai pemberhentian. Karena orang ngomong itu pasti nanti mengganggu pernafasan. Bahasa saya sampai apaan itu tamsa. Nah, setiap kita punya kadar masing-masing. Ada yang berhentinya itu 3 detik, ada yang coba 5 detik, ada yang coba 10 detik. Monggo, setiap kita punya takaran masing-masing. Gimana Ustaz misalnya 1 jam silakan. Ya apa-apa. Itu cerita. Nah, kalau ini kita jalani setiap gerakan, mudah-mudahan kita menghadap Rasul tidak disuruh ulangi sholat. Kalau udah, akhirnya kita disuruh ulangi berkali-kali, maka terkejut kita. Kok sholat qiyam Ramadan 23 rakaat hanya 7 menit? Ya Allah, padahal mestinya 7 menit itu cukup 1 rakaat saja ya Pak ya. Maksimal 2 rakaat. Apalagi sholat malam itu idealnya bacaannya yang wabil khusus di bulan Ramadan, kalau bisa 1 rakaat itu baca Al-Qur'an, itulah. Kalau kurang panjang ya ditambah surat Yasin. Dinikmati betul, ini bulan Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka sholat malam itu di luar bulan Ramadan, pesan Allah sudah jangan lama-lama, separuh malam saja. Kalau durasi malam itu kira-kira 4 jam, dan sholat malam 2 jam saja. Mau ditambah sedikit boleh, tambah atas 4 jam, dikurangi sedikit silakan. Kan begitu dalam surat apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfah. Kalau bisa separuhnya, tambah sedikit silakan, kurang sedikit silakan. Warattilil Qur'ana tartil. Itu kalau di luar tapi kalau masuk sholatnya di bulan Ramadan, kalau bisa selesainya itu 10 al-fajr, menjelang terbit fajar, menjelang subuh, sehingga tidak 2 jam lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 3,5 jam, sehingga kaki kita ini dempleng.
Masya Allah, ini bulan Al-Quran. Kapan kita coba? Nah, kalau begitu, mudah-mudahan tidak ada warning dari Rasul untuk mengulangi apa? Sholat. Itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan tumanina kita perlu di-upgrade. Lama-lama malah bisa membatalkan sholat kita. Kita harus mengulangi berkali-kali. Ada lagi peringatan dari Rasul, hati-hati kalau sholat kok hanya dilintasi wanita. Waduh, ini rapat bisa membatalkan sholat. Saya ikut berbagai hadis yang beriwayat dalam kasus ini. Saya cantumkan di sini, kalau tidak salah ada 6 hadis. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah misalnya. Mohon maaf ibu-ibu, jangan marah. Ini petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah, hadis qauli, langsung pernyataan Nabi. Yang sholat, yang bisa memotong sholat, yang bisa membatalkan sholat itu satu, almar'atu, wanita, maksudnya dilintasi oleh wanita. Dua, al-himaru, keledai itu. Yang ketiga, al-kalbu, dilintasi anjing. Yang mungkin jangan dibayangkan kita sholat di masjid, bisa kan sholat di tanah lapang, bahkan mungkin di masjid bisa saja. Hadisnya itu Masya Allah dikeluarkan oleh Muslim nomor 511, Ibnu Majah. Waduh, nomornya kok nggak masuk sini, lupa ini. Ahmad 7.920, Bayhaqi 3.299. Selalu ada nomor, biar kalau ingin merujuk ini aslinya cepat. Dulu jilid sekian, halaman sekian. Dulu karena buku-buku belum dinomori. Nah, yang ngasih nomor siapa? Verifikator, muhakkik. Karena modelnya berbeda-beda, maka dampaknya penomorannya jadi berbeda-beda. Maka tolong kalau ada pertanyaan, Ustaz, kok hadis nomor ini beda ya dengan hadis nomor ini? Saya bingung. Ini penomoran siapa? Karena Sahih Bukhari itu yang saya terjemahkan ada 5 penomoran. Nomor standar internasional yang biasa dipakai orientalis. Nomor standarnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, walaupun beda, ada banyak kesamaan makmum. Beliau memang banyak menerjemahkan kitab-kitabnya orientalis. Penomoran versinya Dr. Bulo, orang Muslim. Perubahan versi syarahnya Sahih Bukhari Fathul Bari yang dilakukan oleh Bibas. Penomoran versi penerbitan Beirut dan India, sehingga satu buku
ini punya sekian banyak penomoran. Maka kalau saya ditanya, Ustaz, berapa jumlah hadis yang ada di Bukhari? Nah, saya harus balik bertanya dulu, menurut siapa gitu. Menurut penomoran nanti Ibas beda dengan penomoran versinya katakanlah Allah misalnya. Kok bisa beda? Kadang satu hadis itu punya 3 sanad, ada tanda H, tahwil sanad, perubahan sanad. Lah ini ada yang menghitung 3 bulan, ada yang menghitung 1 bulan. Beda nanti jumlahnya. Yang muncul di Sahih Bukhari itu sanadnya 1, matanya 2. Ada yang menghitung 1, ada yang menghitung 2. Belum lagi ada yang kalau berulang hanya dihitung 1. Ya tergantung bagaimana pola manhaj yang memberi penomoran Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari tidak memberi nomor sendiri. Itu ceritanya dengan penomoran ini ibu bapak lebih mudah menuju kepada kita aslinya. Ada lagi riwayat Abu Dzar, kemudian Abu Dzar yang lain tapi dengan redaksi yang berbeda. Ini berarti lain hadis. Oh kalau gitu, kadang Rasul menyampaikan dengan redaksi ini, tapi kadang Rasul menyampaikan dengan redaksi ini. Jadi sahabat yang sama, kasusnya berbeda. Ini bukan riwayat bil makna, beda. Tapi memang karena perbedaan kasus, kadang Rasul saja begini disampaikan apa adanya, kadang di kesempatan lain Rasul bersabda begini, walau substansinya sama, tapi hadisnya berbeda. Ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa jamaah, Ustaz, mendatangkan hadisnya Abu Hurairah sampai 4 macam. Memang begitu, dan ini bukan riwayat bil makna, beda. Kalau riwayat bil makna dianggap satu hadis, tapi kalau dengan redaksi berbeda-beda, kalau gitu kadang Rasul menyatakan ini. Nah sama dengan virtual Quran ini, bagi yang yakin adanya tambahan Rabbi Hamdi, kadang Rasul mengajarkan hanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kadang Rasul mengajarkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu sangat mungkin kalau diyakini tambahan itu benar datangnya dari Rasul, dan ternyata sanadnya berbeda. Atau kemudian yang lain, nah muridnya ini ada yang hafal Subhana Rabbiyal Azim, lalu yang B lengkap Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Nah kalau yang mendatangkan lengkap perawi sikam, kaidahnya ziyadat sikam makbulah. Begitu ilmu hadisnya seperti itu. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim, bukan bin Sabi, bin Asim. Kemudian ini yang menarik, hadisnya Aisyah. Begitu Aisyah mendengarkan ada orang Rasulullah lalu sholatan al-mar'atu wal-imam wal-qalbu, yang bisa memutuskan sholat kalian, membatalkan sholat kalian kalau nanti dilintasi oleh wanita, dilintasi oleh keledai, dilintasi oleh anjing. Aisyah marah-marah karena Aisyah itu seorang fakih, orang ahli fikih, pandai istinbat hukum. Aisyah cerdas. Aisyah apa kata Aisyah? Syabbahu
membesarkan kami dengan anjing, dengan keledai. Atas dasar apa Aisyah ngamuk seperti ini? Ketahuilah, saat Rasul sholat, saya ini berada di depan Rasul. Iktiraful janazah, seperti sosok jenazah. Nanti kalau Rasul sujud, kakiku dipiak. Ya mohon maaf, kan ruangannya kecil kan, nggak sampai 3 meter, 2 meter berapa? Lah orang dulu kan tinggi-tinggi. Maka wajar kalau Rasul sujud, kakinya Aisyah di depannya itu dipiak. Nanti kalau Rasul bangkit, apa kata Aisyah? Kaki saya telunjukkan lagi. Kenapa? Yuk lagi. Rasul kalau baca Al-Baqarah hatam. Nanti kalau sujud lagi dipiak. Siapa bilang wanita itu bisa membatalkan apa? Sholat gitu. Kenapa Aisyah katakanlah kritik seperti itu? Karena hadis yang disampaikan para sahabat itu tidak sejalan dengan pikirannya gitu. Tidak sejalan. Atau dengan kata lain, berita-berita itu dianggap kontradiksi dengan kenyataan dirinya. Nah, ketika terjadi itu malah ada ungkapan begini dari Aisyah, sampai bisa baca sendiri. Kalau ada yang menceritakan itu sabdanya Rasul, dia berdusta. Katanya gitu. Itu enggak sesuai dengan nalar. Itu Aisyah begitu. Nah, agama Musa itu membuat sahabat yang pernah mendengarkan langsung konfirmasi kepada Aisyah. Itu ceritanya. Jadi kalau ada silang pendapat, segera diskusi, berdiskusi. Abu Hurairah dan teman-temannya itu tidak pernah bohong, menyampaikan apa adanya dari Rasul dengan kejujurannya, rasional atau tidak rasional, disampaikan itu sahabatnya. Coba kalau sampai jadi Abu Hurairah kemudian mendengarkan sabda Rasul, idza wa'abdu bahu fi ina'i ahadikum falyabris fa inna fi inna janahi dan wa fil ukhra sifat. Kalau terjadi nanti ada seekor lalat masuk ke tempat air minummu, tenggelamkan sekalian. Karena di dalam satu sayapnya ada penyakit, pada sayap yang lain ada penangkalnya. Maka dengan penenggelamkan tuntas penyakit yang disebarkan. Itu kan sangat tidak rasional. Lalat itu sukanya mencol ke tempat yang nggak baik. Ya Allah, lalu masuk ke air tenggelamkan ya tambah terkontaminasi. Itu pikiran, itu yang membuat orang-orang orientalis ingin membuktikan bahwa Abu Hurairah itu seorang pendusta. Kenapa? Karena yang diriwayatkan irrasional, sangat tidak rasional, nggak main-main. Berapa isinya, berapa yang namanya tokoh kumpul untuk membuktikan secara ilmiah. Endingnya baru mereka mengakui benar ternyata secara ilmiah. Maka alhamdulillah di antara mereka ngomong Islam is my choice. Islam is my choice. Kalau itu Islam pilihan kita. Kalau itu Islam pilihan saya. Kenapa? Tidak mungkin
mungkin zaman kalau semono ada ungkapan seperti ini seperti secara ilmiah kecuali datang dari Allah, bukan rekayasa kejeniusan seseorang. Apalagi Rasul dijuluki Ummi, kok bisa mendapatkan doktrin seilmiah wah, berapa banyak hadis yang diteliti mereka akhirnya endingnya memeluk Islam. Kenapa wanita yang haid itu kok begini-begini? Kenapa wanita punya masa iddah? Kalau betul-betul dia hamil durasinya seperti ini, kalau tidak hamil durasinya diteliti, akhirnya terbukti secara ilmiah, akhirnya memeluk ajaran Islam. Itulah Islam. Makin diteliti, makin tampak kebenarannya. Ini membuktikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena ini wahyu, bukan rekayasa Nabi Muhammad, bukan karena kecerdasan Nabi Muhammad, bukan karena intelektualnya Muhammad, maka yakin apa yang disampaikan Rasul semata-mata wahyu dari Allah. Kalau wahyu kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang nisbi. Benar pada saat disampaikan Rasul berlaku kebenaran ilayah ya, itu ciri khas wahyu. Nah, setelah diskusi baru Aisyah memahami. Masya Allah, ternyata dia sendiri yang salah paham. Dia memang belum pernah dengar hadis ini langsung dari Rasul. Sejak itu Aisyah mempunyai pernyataan yang luar biasa. La na'riful kadzib wa huwal kadzib walakin qad akhtana. Kami para sahabat tidak punya kamus dusta, tidak punya, tapi kadang kami salah paham gitu. Maka seluruh sahabat harus diyakini insan kredibel, insan yang betul-betul amanah dalam menyampaikan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasional atau tidak rasional disampaikan seperti apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kedua-dua hadis itu sahih, ini bukan tentang titik, tidak dipahami setiap hadis pada porsinya masing-masing. Coba kalau saya sholat atau panjenengan sholat kayak bapak-bapak, kok akhirnya mohon maaf yang namanya manuharen lewat. Ngapain sampai tetap pandangan ke tempat sujud, kok kayaknya berdiri. Dengan seperti ini dikhawatirkan bisa membatalkan apa? Sholat. Tapi sampai praktekkan sholat di kamar, istri sampai yang katakanlah tidur seperti jenazah, wis kalau usah pakaian putih-putihan bisa. Kira-kira masih bisa atau tidak? Bisa, insya Allah. Apalagi endingnya Aisyah mengatakan waktu itu rumah kami gelap, tidak ada pelita. Ini ceritanya. Nah, kalau istrinya sendiri, yang mudah-mudahan ada ganggu konsentrasi sholat. Tapi kalau via valen yang lewat, sampai nampakan kita, itu hebatnya. Ini warning. Kenapa?
khawatir nanti bisa menjadi pembatalan sholat. Sampai ayo lewat, insya Allah nggak terganggu, nggak, silakan. Tapi janganlah menantang apa yang sudah dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pulang sholat, kok mohon maaf perut ini tidak bisa diajak kompromi. Ya Allah, timbangannya nanti kehilangan takbiratul ihram tak penting. Jangan, karena ada warning dari Rasulullah SAW bihadzatil Quran wala huwa yudafi'ul abasa. Demi menurut nalar saya ingin menikmati sholat berjamaah biar bisa takbiratul ihram bersama imam tanpa waktu ngajar, waktu rukuk masih mampu, waktu sujud gimana musuh kalau kita sholat sambil ngempet seperti itu. Itu warning dari Rasul yang nanti kalau dipaksa-paksakan berdampak bisa membatalkan sholat. Tidak otomatis membatalkan sholat, tidak. Karena teman kita itu berteman. Akhirnya kata Rasul, tidak usah Anda batalkan sampai Anda itu mendengar suaranya, suara apa? Atau tercium baunya. Karena tentu kadang-kadang suara lega, kadang-kadang karena suaranya aneh, Masya Allah. Itu ceritanya begitu. Kalau betul-betul kentut baru batalkan sholat. Kalau tidak, jangan dibatalkan dulu. Tapi Pak, nikmatnya apa kita sholat kalau seperti itu? Itu gambarannya. Jadi ini yang saya tulis bukan otomatis pembatal sholatnya, tapi perilaku yang nanti harus diwaspadai karena hal-hal itu dikhawatirkan akan dapat membatalkan sholat. Itu banyak memang yang dipesankan oleh Rasul, tapi yang mungkin saya paparkan secara keseluruhannya lengkap dengan hadisnya secara tematik. Bagaimana mewaspadai yang tidak batalkan sholat lantaran menghadap makanan? Hadisnya gede. Bagaimana caranya kita mewaspadai biar sholat tapi gak ngantuk? Hadisnya gede. Karena memang fokusnya bagaimana kita mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi